akan menjelaskan bagaimana cara membuat santan goreng. Nah, penasaran kan santan kok digoreng? Nah, kita cobain aja ya. Sebelum nonton, pastikan kalian udah klik tombol like, jangan lupa subscribe supaya terus berkembang ya, supaya bisa mengupload 1-2 video setiap harinya. Terima kasih, selamat menonton. Jadi, bahannya hanya 3 bahan aja. Yang pertama ada 500 gram atau 500 ml atau setara dengan 50 sendok makan santan kental atau santan murni. Nah, sekarang saya akan tunjukin gimana tekstur santan yang saya pakai. Tekstur santan yang saya pakai adalah seperti ini, yang langsung diperas dari kelapanya. Seperti ini ya teman-teman. Kalian juga bisa menggunakan santan instan. Kira-kira yang kentalnya sebanyak 300 ml, airnya ditambah 200 ml saja. Selanjutnya, siapkan wadah yang lebih besar. Kemudian tinggal kalian masukin deh santannya 500 ml. Kalau kalian mau coba-coba dulu, bisa banget buat setengah resep saja. Tapi karena saya suka banget sama cemilan ini dan cuma 3 bahan aja, saya langsung aja buat 1 resep full. Selanjutnya, gula pasir butiran kasar atau halus bebas. Di sini kita pakai 100 gram atau 8 sendok makan yang munjung seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kita masukin 100 gram atau 8 sendok makan, takarannya seperti ini. Selanjutnya kita siapkan whisker seperti ini. Kita aduk sampai gulanya sedikit larut. Kalau nggak larut-larut banget juga nggak apa-apa. Diaduk aja seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan gula halus atau gula tepung. Kalau udah lumayan tercampur rata seperti ini, ya sudah, kita siapkan dulu bahan lainnya atau bahan ketiga. Nah, di sini saya memakai tepung maizena. Kalian bisa menggunakan merek apa saja. Saya sarankan menggunakan merek ini ya, karena ini lumayan murah. Kalau kalian untuk berjualan di sini cuma 6 ribuan aja. Tapi kalau mau pakai merek lain juga oke, nggak apa-apa. Nah, bahan ketiganya yaitu tepung maizenanya sendiri. Di sini saya menggunakan 8 sendok makan atau setara dengan hampir 100 gram ya. Nih, munjung, 8 sendok makan munjung. Kita masukin ke adonan santannya sebelumnya yang udah kita kocok. Untuk tepung maizena sebaiknya jangan di skip atau jangan diganti dengan tepung sagu ataupun tepung tapioka, karena teksturnya akan sangat berbeda nanti. Jadinya nggak lumer, tapi malah jadi kenyal nantinya. Kita aduk sampai tidak ada yang bergerindil ya. Kalau perlu nanti kalian bisa saring. Kita aduk sampai tepungnya halus di dalam santannya. Bisa kita aduk merata aja kayak gini. Lebih cepat, dia lebih cepat halus, maizenanya tidak ada yang bergerindil atau menggumpal. Jadi kita harus mengaduknya sampai benar-benar licin permukaannya, supaya waktu dipanaskan dia tidak menggumpal dan tidak kasar hasilnya, tapi jadinya lebih lembut dan halus. Nah, setelah teksturnya seperti ini, saya akan kasih lihat ya. Udah tidak ada lagi tepung yang bergerindil, tapi untuk memastikannya kita akan saring adonannya. Kita siapkan wadah panci ataupun teflon anti lengket seperti ini. Kemudian kita siapkan saringan. Langsung aja kita tumpahin adonan santannya ke dalam baskom ataupun ke dalam panci. Sambil disaring seperti ini ya. Nah, jadi kan kesaring yang mana bagus, yang mana tidak. Yang bergerindil bisa kita haluskan. Ini udah selesai adonannya. Sekarang langsung aja kita proses supaya bisa digoreng. Cara masaknya adalah harus terus sambil diaduk terus
sampai teksturnya mengental. Nggak boleh kita tinggal, usahakan pakai whisker seperti ini supaya menggapai sampai adonan yang paling bawah. Terus aja kita aduk sampai menggental tapi nggak menggumpal. Karena ini mengandung tepung, ini sangat cepat gosong, jadi harus sambil dijaga terus apinya. Dan adonannya diaduk seperti ini secara melingkar aja ke seluruh bagian sampai kekentalan yang kita mau, sampai dia tuh kental banget, udah kayak adonan pada umumnya tapi tidak menggumpal. Usahakan juga pakai teflon atau wadah anti lengket. Ini memakan waktu 5-10 menit untuk mengentalkannya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini udah mulai menggumpal. Tuh, bisa lihat ya, tapi dia menggumpalnya tuh licin, jadi bukan kayak satu-satu gitu. Kita aduk terus sampai membentuk satu adonan ya. Kita aduk sampai seperti ini, kayak ngaret gitu ya adonannya ya. Kalau udah kayak gini, udah kayak mozzarella gitu, kita angkat, pastikan tetap licin adonannya. Setelah kita angkat, teksturnya akan menjadi seperti ini ya. Sekarang sebelum adonannya semakin kental, kita siapkan wadah anti panas seperti ini. Kita tuangkan masuk semuanya biar dia kebentuk mengikuti cetakannya. Kita ratakan, rapikan. Tekstur adonannya adalah seperti ini, lembut banget, masih bisa kita bentuk-bentukin. Nah, kalau udah kayak gini ya, kita diamkan selama 1 jam sampai dia mengental lebih set lagi atau lebih kebentuk mengikuti wadahnya, lebih padat. Setelah kurang lebih 15 menitan atau 20 menitan, rupanya udah siap. Adonannya cepat banget. Kita siapin tatakan bersih seperti ini atau talenan. Langsung aja kita keluarin dari cetakan. Ini kelihatannya nggak terlalu rapi, tapi ini kenyal-kenyal banget. Kenyalnya itu bagus, bukan kayak kenyal pakai tepung sagu. Langsung kebentuk, bisa lihat ya, tidak cair lagi. Langsung aja kita balikin ke tatakan seperti itu. Selanjutnya kita potong ya, dadu-dadu atau seperti nugget. Potong pakai pisau. Usahakan tangan kita udah bersih ya. Lembut banget teksturnya. Potong hingga seperti itu. Kalau udah kita potong-potong bagian sini, kemudian akan kita potong kotak lagi. Jadi satu barisnya ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Ini udah saya potong-potong ukuran lumayan besar. Sekarang kita akan siapin bahan pelapisnya. Campurkan 1 sendok makan gula pasir sekitar 10 gram seperti ini, tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres, ke dalam wadah. Selanjutnya masukin 2 sendok makan terigu munjung sekitar 10-15 gram per sendoknya. Kita masukin 2 sendok, jadi totalnya adalah 30 gram. Kita aduk rata bahan pelapisnya seperti ini. Masukin kira-kira 5 sendok makan air putih ke dalam tepungnya. Kemudian kita aduk sampai rata dan tidak ada yang bergerindil. Kita aduk lebih kurang seperti ini. Bahan pelapisnya udah siap. Tekstur pelapisnya usahakan sedikit lebih kental, jangan terlalu cair juga atau jangan terlalu kental banget. Kira-kira seperti ini ya. Kita siapin juga tepung panir secukupnya atau tepung roti. Kalian bisa langsung balurkan dengan tepung terigu saja kalau mau, tapi karena saya lebih pengen crispy banget, jadi saya gunain tepung roti. Sekarang kita akan lapisi adonannya. Ambil 1 buah adonan. Ukurannya adalah seperti ini. Celupkan ke tepung basah. Setelah seperti ini, pastikan semuanya tertutupi dengan tepung basah. Kita ambil tepung kering, kemudian kita balurin deh. Supaya lebih cepat saya akan gunakan tangan saja, tapi pastikan tangan kita bersih ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita tata di piring.
Langsung aja kita letakkan di piring. Lanjut lagi dengan tangan yang bersih. Kemudian ke tepung kering. Kita gulingkan saja. Buat kalian yang mau hemat bisa pakai tepung panir saja. Biasanya lebih murah kalau di sini. Nah, teman-teman, ini udah siap semuanya. Sekarang tinggal kita goreng atau tinggal kalian masukin ke dalam kulkas untuk jadi frozen food. Seperti biasa, kita panaskan minyak yang lumayan banyak dengan api kecil cenderung sedang saja. Setelah benar-benar panas, udah boleh ya kita masukin santan gorengnya. Kita goreng sampai kuning keemasan atau coklat. Dengan api kecil cenderung sedang saja, jangan terlalu sering dibolak-balik supaya nggak terlalu berminyak. Sambil kita siram aja. Usahakan minyaknya harus sampai keisi penuh ya. Kalau udah kering belakangnya udah boleh kalian balik. Dan tinggal kalian goreng deh sampai matang atau crispy di luar, lembut di dalam. Setelah matang secara keseluruhan, udah boleh kalian tiriskan dan kalian angkat. Kita tiriskan aja ya. Kita tiriskan seperti ini, sekilas mirip tahu crispy, tapi ini beda ya, bukan tahu, tapi santan. Nah, udah jadi teman-teman cemilan kita. Bisa buat teman ngeteh, cuman dari semangkok santan saja udah bisa menghasilkan cemilan enak seperti ini. Nah, penasaran gimana isinya? Ayo kita belah. Ini besar ya ukurannya. Luarnya crispy, dalamnya lembut banget. Tuh, wangi santannya tuh berasa banget, santan kelapa. Gurih banget, kenyal-kenyal juga. Yuk kita cobain. Enak banget, crispy di luar, lembut banget di dalam. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah menonton.